SMK Negeri 1 Pinrang tetap unggul, profesional di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senpi, selamat datang di Podschool Perdana SMK Negeri 1 Pinrang. Ruang ngobrol yang santai, inspirasi, dan penuh pengalaman bermakna bagi seluruh warga sekolah dan siapapun yang mendengarkan. Nah, hari ini Podschool kita tentu terasa sangat spesial karena kita kedatangan sosok yang selama ini menjadi nahkoda, pengarah, dan teladan bagi kita di SMK Negeri 1 Pinrang. Nah, kira-kira siapa ya, Sob? Nah, beliau ini adalah Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pinrang, Bapak Dr. Andes Latuo MPD. Selamat datang, Pak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk membersamai kami pada hari ini. Nah, Pak, sebagai permulaan kita mulai dari pertanyaan yang ringan dulu. Kalau Bapak mendengar kata SMK Negeri 1 Pinrang, apa 3 kata yang terlintas dalam benak Bapak? Baik, terima kasih. Saya juga sebelum melanjutkan menjawab pertanyaannya, saya juga atas nama pribadi dan pimpinan menyampaikan terima kasih karena kami mendapat kepercayaan diundang di podcast ini. Ada 3 kata yang kalau SMK 1 itu awalnya kami disebut, maka kata saya harus bersyukur. Kata kedua bekerja, ketiga harapan atau mimpi. Kenapa saya harus bersyukur? Karena tidak mungkin kami ada di sini kalau tidak kehendak Allah. Maka saya harus syukur. Yang kedua, saya harus berkata bekerja. Ini memang tempat bekerja dan inilah tempat hidup buat kami dan dewan-dewan guru yang ada di sini. Kenapa harus harapan dan mimpi? Ini tempat belajar. Harapan kami, mimpi kami agar siswa semua yang ada di sini nantinya menjadi orang yang sukses untuk belajar di SMK 1 ini. Ya, Masya Allah. Ya, Masya Allah sekali. Baik Bapak, selanjutnya kita akan masuk sedikit lebih dalam lagi. Bisakah Bapak menceritakan sedikit perjalanan hidup Bapak yang sampai sekarang hingga bisa memimpin SMK Negeri 1 Pinrang? Baik, kalau pertanyaannya menyatakan bahwa bisakah menceritakan sedikit perjalanan hidup, sepertinya saya agak tidak bisa merangkul sedikit itu karena kehidupan kami sudah cukup lama. Hidup kami sebulan lagi sudah 60 tahun, terus masa kerja sudah 34 tahun, dan sudah ada 7 sekolah yang kami sudah tempati. Ya, kalau mau bicara tentang perjalanan sampai di SMK 1, saya mulai dari awal sebenarnya. Ya, tapi baik saya hanya mulai masa dinas. Saya cerita bahwa pada saat kuliah kami itu berada di jurusan olahraga T2. Begitu selesai ditawarkan penempatannya di Bambala Mutu, Mamuju, Perbatasan Donggala. Tapi kami tidak laksanakan, lanjut S1. Begitu lanjut S1 dapat beasiswa Ikatan Dinas. Selesai 98, 99 keluar ijazah. Akhirnya karena kami adalah Ikatan Dinas, kami dapat penempatan di SMIA Polowali dan diangkat di tahun 91. Kurang lebih 10 tahun waktu itu mau berpisah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Ya, saya berpikir ada orang tua saya dan ada mertua saya, tidak bisa kubawa pergi mana, maka saya berusaha pindah ke Pinrang. Diterima di SMA 1 Patampanua yang sekarang SMA 5. Saya di situ kurang lebih 10 tahun. Lanjut ada pembangunan SMK 4 di satu kelurahan dengan saya di Macuku sana. Ya, begitu terima siswa, saya dipindahkan, dimutasi ke sana. Kurang lebih 10 tahun, kemudian diangkat jadi kepala sekolah. Tapi tidak di situ, dibawa ke Betoeng sana. Ya, jalur Polowali. Ya, dari rumah 24 km. Kurang lebih 4 tahun.
Begitu SMA, SMK dialihkan kembali ke pemerintah provinsi, saya dipindahkan kembali ke SMK 4. Jadi kepala sekolah, 2 sekolah yang saya tempati. Dari sekolah yang kurang lebih 200 siswanya, kemudian dipindahkan kembali kurang lebih 400 siswanya. Gitu. Kurang lebih 5 tahun setengah, 5 tahun 6 bulan lah saya di situ, 5 tahun setengah. Tiba-tiba ada pergeseran yang saya tidak tahu, bahkan saya tidak tahu kok sudah dilantik. Karena waktu itu informasi saya tidak dapat. Ternyata sudah pelantikan sore, sudah maghrib, saya dapat. Saya tanya pimpinan, iya, Bapak dipindahkan, dimutasi. Saya di mana tempatnya? Pak, kita dibawa ke SMK 1. Waktu itu saya merasa bersyukur, tapi di sisi lain juga saya was-was. Saya ini orang tidak punya kemampuan besar, tapi ya yakinlah, bismillah. Akhirnya di tahun 2023 yang lalu, saya harus berani melangkahkan kaki ke SMK 1. Dan itu perjalanannya sampai sekarang. Masya Allah, luar biasa sekali ya Bapak. Perjalanan hidup yang tidak mudah, tapi Bapak selalu mengusahakan yang terbaik. Masya Allah. Amin. Bapak sebagai pemimpin dan memimpin sekolah pasti bukan hal yang mudah, apalagi dengan perkembangan zaman dan karakter siswa yang dinamis. Jika dibandingkan dengan sekolah dan siswa-siswi 5-10 tahun yang lalu, menurut Bapak apa perubahan yang paling terasa? Kalau berbicara perubahan, banyak sih perubahan. Tapi kalau bahasa bahwa tidak mudah, sebenarnya menurut saya semua mudah. Yang penting prinsipnya, yang penting mau bekerja secara ikhlas pasti mudah semua. Ya. Kalau perubahan yang ada sekarang ini dibanding yang dulu-dulu, sekarang ini adalah perkembangan IT yang sangat luar biasa. Sehingga sebenarnya kalau secara logika berpikir, siswa sekarang tidak perlu lagi ada siswa yang bodoh. Kalau kata kasar bodoh, artinya kurang mampu belajar, karena semua bisa ditempati belajar. Ya. Tapi kenyataannya ada juga mudaratnya, karena kecenderungannya mengikuti kemajuan yang tidak positif. Itu yang punya. Jadi kalau bicara tentang perbedaan yang besar, itu harus pengaruh kemajuan IT yang luar biasa. Kelengkapan belajarnya sudah sangat luar biasa. Ya. Betul. Bapak selanjutnya, Bapak kan akan menyelesaikan masa tugas di Desember 2025 nanti. Itu tentu bukan akhir dari pengabdian, tetapi awal fase baru dalam perjalanan kehidupan. Kira-kira apa harapan terbesar Bapak untuk SMK Negeri 1 Pindrang ke depannya? Ya. Saya sebenarnya punya harapan besar ke SMK 1 Pindrang ini. Dan saya melihat peluang yang insya Allah kalau kondisi yang ada sekarang ini dipertahankan dan dipoles warga SMK 1, maka saya yakin bahwa ke depan SMK 1 akan berjaya. Amin. Ya. Apa harapan saya? Yang pertama, saya sangat mengharap bahwa di SMK 1 ini mudah-mudahan kolaborasi dan kekeluargaan tetap terjaga. Siswanya bisa berhasil belajar dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti sesuai dengan tuntutan bahwa alumni SMK harus bekerja, harus berwirausaha, dan lanjut. 3 ini mengharapkan bahwa semua bisa untuk siswa-siswa SMK 1 Pindrang. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak atas waktu, cerita, dan inspirasi yang telah dibagikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menjadi pengingat, penyemangat bagi seluruh guru, siswa, dan keluarga besar SMK Negeri 1 Pindrang. Sebagai pertanyaan terakhir sebelum kita menutup podcast pada hari ini, jika Bapak ingin mengabadikan satu atau beberapa kalimat untuk SMK Negeri 1 Pindrang, kira-kira apa kalimat itu? Ya. Mungkin ini yang panjang. Kalau mau bicara tentang itu, yang pertama, sebagai insan yang beragama, saya harus tetap berpesan, khususnya yang Muslim, saya sangat mengharap jangan pernah lupa sholat, khusus sholat 5 waktu. Saya sangat mengharap itu
di SMK 1 ini jalan berjamaah ya. Yang kedua, jangan pernah berhenti belajar karena hidup ini tidak pernah berhenti mengajar kita. Apapun kejadiannya tetap menjadi pelajaran buat kita. Dan yang terakhir mungkin saya bisa sampaikan, kalau kita orang yang Muslim, jangan pernah berkata kepada Allah bahwa ya Allah, aku punya masalah besar. Tapi berkatalah kepada masalah itu bahwa masalah saya punya Allah yang maha besar. Ya Allah, sungguh sangat menyentuh hati Bapak ya. Terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Andes Latua telah menyempatkan waktunya untuk membersamai kami pada hari ini. Semoga semua yang Bapak sampaikan bisa menjadi penyemangat dan motivasi bagi seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Pindrang. Dan untuk pendengar podcast pada hari ini, terima kasih telah membersamai kami hingga di penghujung acara. Sampai bertemu di episode berikutnya. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.